Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bima Satrio Hardono. Kami dari kelompok 2, kelas 6 CN, mata pelajaran kewarganegaraan, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Salihah, ST MKes IPU ASEAN ENG, yang pada hari ini akan membawakan materi hak dan kewajiban warga negara pada tanggal 26 November 2021. Yang pertama-tama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Arnum Restina, Uyun Hidayatun Nikmah, Vanessa Isabella, Muhammad Bima Satrio Hardono, Erisa Olivia, M. Rafli Aurel Vino, Adila Nisa Ululia Rossi. Selanjutnya kami ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS, juga Kepala Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. DRH Aulani Am DES, Kepala Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Andes Gugus Irianto MSc PhD AK, Kepala Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Dr. Andes Abdul Hakim MSI, juga kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Insinyur Mohsas Mito Jati MS. Tidak lupa juga kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Andes Andi Fekta Wijaya, MDH PhD, juga kepada Kaprodi S1 Administrasi Bisnis, Ibu Nila Firdausi Nuzula, SS MSc PhD, dan tidak juga lupa kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Salihah, AMDHYP, ST MKes IPU ASEAN ENG. Di sini saya akan membacakan daftar isi pada presentasi kali ini, yaitu ada abstrak, pendahuluan, pembahasan, juga penutup. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terikat penting. Hak sebagai segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh tiap individu atau makhluk hidup. Hak akan didapatkan apabila seseorang dapat melaksanakan kewajibannya. Keterkaitan antara hak serta kewajiban warga negara ini tentunya sudah merupakan hal yang umum dan dapat dipahami oleh masyarakat. Pada dasarnya, hak dan kewajiban warga negara ini memiliki tujuan untuk memajukan moral dan dapat mengedepankan keadilan dalam memajukan hak serta kewajiban setiap makhluk hidup dalam hal bernegara. Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara berpengaruh terhadap setiap individu di negara. Kemudian yaitu pendahuluan, yang pertama latar belakang, hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling terkait dalam suatu keseimbangan. Hak sebagai segala sesuatu yang pantas dan mutlak didapatkan oleh setiap individu. Hak akan didapatkan apabila seseorang individu melakukan kewajibannya guna mendapatkan pengakuan atas hak tersebut. Apabila hanya salah satu yang dikerjakan, maka akan terjadi sebuah ketimpangan yang tentunya akan memunculkan masalah, terlebihnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian tujuan, 1. Mengetahui pengertian warga negara, 2. Mengetahui hakikat warga negara, 3. Mengetahui warga negara Indonesia, 4. Mengetahui pengertian hak warga negara, 5. Mengetahui pengertian kewajiban warga negara, 6. Mengetahui keterkaitan antara hak dan kewajiban warga negara, 7. Mengetahui hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 45, 8. Mengetahui contoh hak warga negara, 9. Mengetahui kewajiban warga negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, 10. Mengetahui contoh kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 45, 11. Mengetahui hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar 45, 12. Mengetahui bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah, 13. Mengetahui contoh kasus pelanggaran hak warga negara, 14. Mengetahui bentuk pelanggaran kewajiban warga negara. Kemudian metode yang digunakan. Menggunakan metode studi literatur dengan mengambil informasi dari sebagian bahan bacaan di situs internet. Penulis mengambil 5 artikel mengenai hak dan kewajiban warga negara yang paling relevan. Kemudian bahan tersebut diolah dan diringkas guna memperoleh informasi yang valid. Kemudian pembahasan. Warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, warga negara adalah
Penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Kewarganegaraan bersifat dinamis, artinya setiap orang bisa mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya sewaktu-waktu. Setiap warga negara bila ia memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4. Hakikat warga negara. Hakikat dalam menjadi warga negara adalah bahwa orang tersebut mempunyai hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya terhadap suatu negara. Ada kewajiban yang harus dijalankannya sebagai warga dari suatu negara untuk memajukan negara yang ia tinggali. Namun, tentunya ketika warga negara menjalankan kewajibannya, warga negara juga mempunyai hak yang harus diperjuangkan oleh negara. Selanjutnya yaitu warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 26. Menurut pasal tersebut, mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota suatu negara disebut warga negara. Berikut bunyi UUD 1945 pasal 26. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak bersifat universal dan tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Namun, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Perlu diketahui bahwa tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Di Indonesia, hak warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 26 sampai 34. Tidak seperti HAM, hak warga negara bisa saja dicabut sewaktu-waktu apabila warga negara tersebut melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara. Secara sederhana, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban sebagai warga negara juga berbeda dari kewajiban asasi. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut, sedangkan kewajiban negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Selanjutnya yaitu keterkaitan hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan sebab dari kewajiban sendiri bisa memunculkan hak, begitupun sebaliknya. Selain itu, seseorang dapat mendapatkan hak kewajibannya karena kewajibannya dipenuhi. Meskipun hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban mengalami ketidakseimbangan. Keseimbangan hak dan kewajiban dapat dicapai dengan mengetahui posisi diri kita sendiri terlebih dahulu. Sebagai warga negara yang baik, kita harus paham betul tentang hak dan kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagaimana warga negara. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Hak warga negara Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang 1945 di sejumlah pasal, yakni yang pertama pasal 27 ayat 1 tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang kedua pasal 27 ayat 2, yaitu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, ada pasal 28 tentang kemerdekaan berserikat, hak politik. Yang keempat, ada pasal 28A sampai J tentang hak asasi manusia. Yang
Yang kelima yaitu pasal 29 mengenai hak atas agama, pasal 30 mengenai hak atas pembelaan negara, pasal 31 mengenai hak atas pendidikan, pasal 32 mengenai hak atas budaya, pasal 33 mengenai hak atas perekonomian, dan pasal 34 mengenai hak atas kesejahteraan sosial. Contoh hak warga negara. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat mereka secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak menikah. Setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Dan setiap warga negara berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapat perlindungan hukum. Kemudian, kewajiban warga negara Indonesia dalam UUD 1945. Beberapa kewajiban kita sebagai warga dari negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 27 ayat 1, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian contoh kewajiban warga negara yang pertama, kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua, kewajiban untuk menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang ketiga, kewajiban untuk menghargai orang lain. Dan yang terakhir, kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar. Kemudian, hak dan kewajiban dalam UUD 1945 pada pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 27 ayat 1, setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Sedangkan pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pada pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan pada ayat 2 menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Bentuk pelanggaran hak warga negara oleh pemerintah. Yang pertama, penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. Yang setelah itu ada penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindak ekstrem yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. Yang ketiga ada pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut SIUP, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Yang keempat ada hukuman mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. Yang terakhir ada pengangsuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan pengangsuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak warga negara,
oleh warga negara itu sendiri. Yang pertama ada menghindari pajak. Menghindari pajak bukan hanya merugikan pemerintah dan diri pribadi saja, namun juga akan merugikan masyarakat luas karena program pemerintah yang akan diselenggarakan tidak akan berjalan dengan baik karena kurangnya dana. Yang kedua ada mengganggu hak asasi orang lain. Hal ini sangat tidak dibenarkan, terutama untuk masyarakat majemuk yang tinggal di negara dengan berbagai perbedaan. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya tingkat toleransi yang mencukupi untuk mencegah pemikiran radikalisme dan etnosentrisme. Yang ketiga ada eksploitasi anak. Contoh nyata yang bisa Anda lihat adalah anak-anak yang mengemis atau mengamen di lampu merah. Mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka untuk bersekolah dengan baik. Akibatnya mereka cenderung akan tertinggal dibandingkan dengan anak lainnya yang mendapatkan kesempatan lebih baik. Yang terakhir ada angka kemiskinan yang tinggi. Masalah yang masih terjadi di negara ini, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang bersalah atas besarnya angka kemiskinan. Mayoritas yang menjadi penyebab dari hal ini adalah rasa malas yang menjadi alasan beberapa keluarga senang berdiam diri di rumah daripada bekerja. Yang selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara salah satunya disebabkan oleh pengingkaran kewajiban warga negara. Bentuk tindakan yang mencerminkan pengingkaran kewajiban warga negara antara lain, yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak membayar pajak. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Contohnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain. Yang keempat, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kelima, tidak menaati hukum lalu lintas. Contohnya, tidak memakai helm saat berkendara, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Nah, adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saat hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menuaikan kewajiban kita kepada negara, seperti contohnya membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Beberapa hak kita warga negara sebagai anggota masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupannya yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Di samping adanya pasal-pasal yang menyebutkan tentang hak-hak warga negara, di Undang-Undang Dasar juga terdapat di dalamnya tentang kewajiban-kewajiban kita warga negara sebagai anggota masyarakat. Adapun bunyinya sebagai berikut. Di pasal 27 ayat 1, semua warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya, saran dari kelompok kami, dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara sebagai anggota masyarakat ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman, dan sejahtera. Sekian presentasi untuk materi dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami lanjutkan kepada sesi pertanyaan.
Silakan untuk yang berkenan untuk bertanya bisa langsung unmute dan menyebutkan pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Adakah saran dari kelompok kalian untuk pemerintah agar pelanggaran hak warga negara ini dapat diberantas? Yang mana kita tahu bahwa pemerintah adalah kunci penting dari suatu negara. Kalau pemerintah sudah benar, pasti akan menjadi contoh untuk masyarakat sehingga dapat mengurangi bentuk pelanggaran hak antar warga negara. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adila. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberantas pelanggaran hak antara lain yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum harus dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi para pejabat penegak hukum harus bisa memenuhi kewajibannya untuk bisa memberikan pelayanan yang adil dan juga baik kepada masyarakat. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Pemerintah juga bisa mengupayakan dengan mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga lain selain lembaga tinggi negara yang juga berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban. Beberapa lembaga negara yang memiliki peran seperti lembaga tinggi negara diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman RI, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga negara Indonesia. Hal ini bisa dilakukan untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Selain itu, langkah selanjutnya yaitu meningkatkan pengawasan dalam upaya menegakkan hak dan kewajiban bagi warga negara, juga diperlukan serta dalam peran masyarakat dan juga lembaga politik lainnya. Yang kelima, ada meningkatkan profesionalisme pemerintah dan juga harus berupaya untuk meningkatkan profesionalisme juga dari lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, juga ada meningkatkan kerjasama upaya yang dapat kita lakukan dengan pemerintah, yaitu meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat. Bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya Suci Arzana, saya ingin bertanya, bisakah kelompok 2 memberikan contoh kasus pembungkaman pers yang ada di Indonesia dan bagaimanakah cara penyelesaiannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suci Arizana atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi contoh kasusnya yaitu pada tahun 2020, Kapolri telah menerbitkan maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus COVID-19, yang pada intinya mengatur tentang pembatasan kebebasan berkumpul warga dan tentunya menyulitkan kerja liputan jurnalis. Nah, LBH Jakarta menilai bahwa kebijakan di atas merupakan bentuk pembungkaman pers melalui pembatasan selama pandemi COVID-19. Untuk menghentikan pembungkaman tersebut, LBH mendesak Kapolri untuk mencabut surat telegram maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Sedangkan untuk selanjutnya memastikan keselamatan dan keamanan jurnalis pada saat melakukan kerja jurnalistik. Apakah sudah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sudah sangat jelas. Baik, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
Baik, saya Paramita Azhara dari kelompok 1, izin bertanya kepada kelompok 2 untuk menyebutkan indikator menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Paramita. Sebutkan indikator menjadi warga negara yang baik. Indikator menjadi warga negara yang baik adalah yang pertama yaitu bertuhan. Artinya warga negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi, sebagai Maha Pencipta, dengan wujud sikap sebagai umat yang beragama dan beriman. Yang kedua yaitu cara pandang nasional. Artinya pemikiran dan perilaku setiap warga negara berpedoman pada ideologi kebangsaan. Yang ketiga yaitu berjiwa besar, artinya warga negara tidak mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan, tetapi memperhatikan kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu berjiwa integritas, artinya warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong kesatuan bangsa Indonesia. Apa bisa diterima, Paramita? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, bisa lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya Natasha Tamunen izin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Terima kasih. Sini saya dan teman saya Raffi akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila erat kaitannya dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu dalam sila pertama yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan melaksanakan ibadahnya. Sementara warga negara berkewajiban untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama agar kehidupan bisa berjalan dengan seimbang. Dan untuk sila kedua, mendapatkan hak warga negara dalam kedudukan yang sama di depan hukum. Sementara kewajiban warga negara yaitu untuk mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia dengan tidak membedakan hal lainnya seperti suku, ras, dan lain sebagainya. Dalam sila ketiga, menjamin hak warga negara dalam keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia, seperti hak untuk mengembangkan kebudayaan daerah asal. Sementara itu, warga negara berkewajiban untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan atau pribadi. Sila keempat menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam politik dan hak dalam pemilihan umum. Sementara itu, warga negara berkewajiban untuk mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang terakhir, sila kelima mengakui hak perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Sementara itu, warga negara berkewajiban untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sudah jelas? Ada yang mau ditanya? Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Saya Anissa Waidatu Zahra, izin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail tentang perbedaan antara cara preventif dan cara represif dalam upaya penanganan terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Antara lain dapat dilakukan melalui proses pendidikan, tulisan, spanduk, dan iklan layanan masyarakat. Sedangkan cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi, agar pengingkaran itu tidak terulang kembali. Misalnya, dengan memberlakukan denda bagi mereka yang parkir di jalan umum, kemudian tidak parkir tidak pada tempatnya, seperti itu. Apakah sudah dapat menjawab pertanyaan? Sudah, baik, terima kasih. Baik, karena sekiranya sudah tidak ada pertanyaan lagi, izinkan saya sebagai moderator untuk menutup presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada para pendengar dan kepada peserta yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.